Halo semua, kembali lagi di VIP Talks. Kali ini udah episode 8 nih. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Oke, boleh dikenalin Kang? Oke, izin memperkenalkan diri, saya Dani Ahmad Fikri Setiawan. Alhamdulillah, sekarang saya diamanahi sebagai Kahim di BEM 5 Perpusinfo tahun 2021-2022. Saya dari angkatan 2019. Wah, kita kedatangan Kahim dari Perpus Info nih sekarang. Kalau boleh tahu asal dari mana Kang? Saya asli dari Balendah, Bandung Selatan. Oh, Baleendah. Teman saya juga ada tuh yang di Baleendah. Alhamdulillah. Aku saya sendiri. Oke. Kita mulai aja ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Udah sore ya sekarang tuh. Akang ini pribadi yang seperti apa Kang? Saya sendiri gitu ya, ingin dilihat oleh orang-orang tuh bagai kuda gitu ya. Maksudnya gimana? Kuda itu kan hewan yang elegan, dia Iya. banyak manfaatnya. Tapi setelah yang saya lihat gitu, orang tuh lihat saya kayak harimau gitu, jutek, galak, judes gitu. Suka Iya. delak-delek gitu. Bahasa Sundanya delak-delek gitu. Tapi setelah saya lihat lagi gitu, saya ini kayaknya kayak elang gitu, cuman diem, cuman merhatiin orang aja, lihat-lihat doang. Tapi yang first impression aku ya tadi yang baru datang terus ada Akang. Iya benar Akang tuh pendiam. Terus kayak aku kenalnya awalnya kayak jutek gitu. Ternyata pas udah bicara sedikit tadi di depan, enggak juga. Berarti kan emang pandangan orang beda-beda ternyata ya. Iya, kalau gitu. saya sendiri sukanya kayak don't judge a book by its cover, but yes, ya. Keren banget. Oke, terus Akang nih sekarang ini menjabat sebagai Kahim Perpus Info ya. Oke, apa sih yang membuat Akang tuh pengen menduduki posisi sebagai Kahim? Ada alasan tertentu gak? Ingin ya, tujuan Ingin. pribadi enggak sih, enggak ingin juga, cuma kebetulan saya dipercaya sama teman-teman seangkatan. Udah deh, kamu aja dan gitu aja. Oh Ya, gitu. teman-teman. Berarti keinginan diri sendiri juga terus dukungan teman-teman Ya. juga ya. Tapi pertama sih ada rasa takut gak bisa mengemban tanggung jawab. Ada gak sih rasa itu? Pasti ada. Takut ada ya, karena tiap orang juga enggak disukai sama semua orang, ada aja gitu. Kayak presiden pun yang menang pemilu Ya. 51% suaranya, 49% sisanya juga nggak suka sama dia, apalagi saya gitu, cuman mas-mas kan mesin mobil. Mas info. Terus selama Akang menjabat nih, pastikan ada suka dan dukanya gitu kan. Ada gak yang Akang rasain sampai detik ini gitu? Suka dan dukanya. Sukanya banyak ya, kayak saya bisa dapat relasi, dapat teman baru, karena saya sendiri juga orangnya susah bergaul gitu ya, dan masuk organisasi juga alhamdulillah membantu banget. Sedangkan dukanya menjalankan organisasi secara online ini kurang bersemangat gitu. Oh, berarti hampir 1 tahun periode ini online terus ya? Alhamdulillah 55% online gitu ya. Tapi Ya. alhamdulillah untuk proker besar kita udah menjalankan, ada yang full offline, ada yang semi offline juga. Oh, berarti kalau ada proker itu suka kumpul gitu ya? Alhamdulillah. Untuk Di kemah ya? minimal panitianya aja gitu. Kadang kita di kosan teman ngumpul panitia di sana. Oh gitu. Tadi kan sukanya, kalau dukanya gimana Kang? Dukanya yaitu karena kita online gitu ya, jauh-jauhan, teman-teman perkusinfo juga banyaknya di luar Bandung, jadi belum pasti bisa kumpul, jadi sense of belongingnya masih Kurang. maksimal lah gitu. Oh kurang maksimal, iya. Tapi dari Akangnya sendiri nih yang sudah hampir mau mumas ya, nanti dikit lagi ya? April kebetulan kalau perkusinfo. Oke. Ada kesan tersendiri gak sih yang Akang rasain selama menjabat sebagai Kahim? Kesannya senang aja gitu ya, ternyata apa yang saya takutkan dulu waktu teman-teman angkatan mempercayai saya gitu untuk jadi Kahim tuh nggak seburuk yang saya kira gitu. Ternyata saya bisa, dan alhamdulillah semoga bisa lebih meningkat lagi di kesannya. Senang aja lah. Berarti menjalani proses menjadi Kahimnya banyak senangnya juga ya? Oh iya, senang. Oke gitu. Terus kan Akang nih lagi semester berapa sekarang? Semester 6 ya berarti ya? Semester 6 tuh. Oh, sama kita. Sama. Terus gimana nih cara Akang memanage waktu gitu? Akademik, Ya. terus organisasi juga gitu. Kebetulan saya bukan orang yang banyak aktif berkecimpung di luar juga gitu. Ya. Jadi selain di BEM ini sebagai Kahim, saya nggak ada kesibukan lain selain akademik kuliah, dan kebetulan
untuk manajemen waktunya sendiri saya juga nggak kesulitan gitu. Saya juga anak yang ambis gitu ya. Gitu. Kalau dosen ngasih tugas 2 minggu, 3 hari kemudian saya udah beres gitu. Jadi Rajin bisa. ya, rajin banget. Lumayan rajin untuk ukuran laki-laki sepertinya. Jadi Oke. untuk waktu untuk BEM ini cukup banyak lah gitu. Nggak ada masalah. Berarti seimbang lah ya antara akademik dan organisasinya juga. Dan untuk kendala nih yang akan hadapi sebagai ketua himpunan, pasti ada dong sama penjabat. Ada. Apa tuh Kang? Ya paling mood atau emosi gitu ya. Saya juga meskipun laki-laki manusia biasa juga ngaruh gitu ketika ngerjain tugas. Kepikiran aduh ini proker belum progres gitu, saya harus tetap nge-follow up teman-teman untuk membantu, takutnya ada kendala gitu. Dan dosen juga kan karena mungkin tahu saya kahim, kalau kelas juga saya suka ditanyain meskipun ada juga teman-teman lain. Oh gitu. Berarti ya yang pasti setiap tanggung jawab yang kita ambil pasti ada kendalanya, tapi gimana kita cara menghadapinya gitu. Terus ciri kan Akang nih di Perpus Info ya kan, kalau Adpen juga punya ciri khas di BEM-nya sendiri kan. Kalau di Perpus Info tuh ada gak sih ciri khasnya? Saya kira kalau dari proker secara umum mungkin sama ya, nggak beda jauh, cuman memang nanti yang membedakan adalah keilmuan kitanya sendiri gitu. Mungkin kalau di Perpus Info nanti salah satu output atau tolak ukur atau apa ya, titik tolak kita menjalankan proker tuh keilmuan kita. Contoh di Perpus Info itu ada UBP. UBP itu apa? UPI Bukpedia. Kalau di Kemafip mungkin seperti FIP Fair ya gitu. Di Oh, dalamnya iya. ada seminar nasional, ada lomba-lomba nasional gitu. Dan ada closing ceremony. Nah, di situ kita masukkan keilmuan kita. Kayak contohnya tahun ini UBP gitu. Seminar nasional kita akan mengangkat literasi digital gitu di lingkungan sekolah ini. Perkembangannya gimana sih di masa pandemi ini gitu. Kayak seminar gitu ya? Iya sama terus. Okay. Di P2M juga kita memanfaatkan keilmuan yang udah kita pelajari di mata kuliah di kampus. Contohnya ketika bikin acara P2M, kita bikin TBM dan tidak hanya sekedar membangun TBM, kita mengimplementasikan buku juga, kita dikelola gitu. Kita klasifikasikan bukunya. Terus acara selanjutnya juga di P2M itu ada kita mengelola perpustakaan sekolah. Oh gitu. Kita cari di desa itu sekolah mana sih yang perpustakaannya belum terkelola dengan baik, nanti kita coba bantu kelola gitu, kayak mulai dari klasifikasi bukunya, kita coba bikin database bukunya gitu. Dan kita juga edukasi pustakawan di sana. Berarti Perpus Info itu lebih ke gimana sih cara mendata perpustakaan itu yang baik dan benar. Gitu. Aku tadi apa ada TBM itu apa? Taman Baca Masyarakat. Lupa ya. Oh, Taman Baca Masyarakat. Oh, disingkatnya TBM. Terus yang tadi kan Akang juga bicara ada yang proker yang online dan yang offline. Kira-kira yang offline tuh kemarin tuh apa aja Kang? Kita ada Poraksi di Pekan Olahraga. Poraksi itu apa? Pekan Olahraga, Kreasi dan Seni. Iya. Di Himalaya juga ada sebetulnya. Kita ngadain lomba futsal, badminton, e-sport, Mobile Legend, dan lomba nari, nyanyi. Oh, cuman sebutannya beda-beda. Kan kalau di aku mah di Adpen tuh Aksiora namanya. Aksiora. Udah terlaksana. Udah terlaksana. Kalau yang offline itu kayak kan kalau di Adpen tuh kemarin ada seminar pendidikan. Itu kan panitianya juga offline. Kalau Akang ada seminar juga tapi panitianya offline. Seminar pendidikan kebetulan yang terdekat yang mau kita laksanakan itu dari bidang Adkesma. Itu bincang mahasiswa. Kita nanti ngangkat bagaimana kalau online gini kan anak 20-21 mungkin agak susah ya berkenalan untuk mengenal karakter satu sama lain, mungkin circle-circle-nya susah karena nggak tahu gitu aslinya gimana. Nah, kita nanti coba undang narasumber yang bagaimana sih kita bergaul secara online gitu biar tahu juga. Nah, kalau yang udah terlaksana itu kita ada OSJC juga dari Adkesma udah beres, online seminar job and career gitu. Jadi kita mengundang alumni kita yang pernah mendapatkan beasiswa semasa kuliah gitu untuk memberikan motivasi terus bagaimana sih caranya dapat beasiswa gitu. Untuk itu upaya preventif kita gitu, pencegahan di mana ya kita tahu lah ya isu UKT itu isu menahun kemungkinan di UPI supaya nggak terlalu bergantung pada penangguhan bantuan, jadi kita coba dorong mahasiswa kita buat dapat beasiswa. Lalu untuk karirnya ya kita undang alumni kita yang berkarir udah lulus dan dia udah berkarir gitu, dan supaya tidak monoton tidak hanya mengundang yang bekerja sesuai dengan
bidang perpustakaan, ada yang mungkin nanti kita coba undang yang entrepreneur atau di luar bidang perpustakaan juga gitu. Gitu. Menarik juga ya kabarnya. Misi terselubungnya ya promosi juga untuk adik-adik SMA. Iya, Barangkali tuh. berminat nanti. Tanggal berapa, Kang? SJJ udah beres kebetulan. Kalau yang satu lagi tadi yang lagi seminar? nanti tanggal 26 Februari hari Sabtu, 26 jam Februari. 1 nanti. Itu bentuknya seminar ya? Bentuknya kurang lebih seminar. Seminar, oke. Ada itu open recruitment, open pendaftaran nggak? Pendaftaran belum sepertinya. Nanti belum. masih dirumuskan. Oke, jangan lupa. Kebetulan proker baru sih. Oh, broker baru, oke. Terus kan tadi udah ngomongin proker juga ya. Kalau iklim di Perpus Info itu seperti apa? Iklim organisasinya, Kang? Harmonis aja ya. Cenderung agak statis gitu. Kalau skala 100% mungkin 55% statis, 45% dinamis. Kenapa seperti itu? Karena yang saya lihat pola komunikasinya orang-orangnya lebih senang di PC per PC gitu kalau ngobrol. Jadi, nggak suka ngumpul gitu, kita ketemuan atau di kosan? Kalau offline ngumpul beda lagi. Mereka kalau offline sama online beda. Gitu. Bahkan beberapa orang cerita kalau online mah saya lebih seneng di PC per PC gitu. Jadi langsung pesan pribadi, nggak mau di grup, mereka kurang suka. Oh gitu. Ya, sedangkan kalau offline barulah semua. Seru ya. Emang kalau yang aku rasain, kalau aku mah lebih cenderung emang enakan ketemu langsung gitu daripada online. Soalnya kan emang jenuh juga ya, kita udah mau online 2 tahunan ya. Iya, jadi jenuh aja gitu karena emang offline tuh bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol langsung juga, bisa main gitu. Terus Kang, tadi udah ngobrolin tentang organisasi, sekarang balik ke Akang nih. Akang sekarang lagi nggak sibuk apa-apa ya selain di organisasi himpunan dan akademik ya. Tapi Akang punya hobi gak sih? Hobi apa yang Akang suka gitu? Hobi adalah hobi gitu. Kebetulan ini juga gara-gara kemarin ada pernah belajar namanya mata kuliah manajemen fasilitas lembaga informasi, di mana saya belajar untuk perancang perpustakaan mulai dari bangunannya tuh gimana desainnya sampai nentuin RAB apa aja yang harus ada di perpustakaan. Nah, dari situ dapat hobi baru gitu. Dari yang asalnya hobi saya cuma tidur, main game, baca buku, main gitar, udah. Sekarang jadi suka ngedesain rumah juga gitu. Walaupun tidak sebagus teman-teman di prodi arsitektur ya. Cuma karena hobi aja. Tapi gak apa-apa kan, dimulai dari hobi biasanya tuh bisa nanti dikembangkan lagi jadi lebih bagus. BTW tadi aku sempat dengar suka main alat musik juga. Ya, cuman gitar sih sebetulnya. Oh, tapi lumayan menguasai gitu. Boleh lah buat nongkrong-nongkrong doang lah. Lagi suka lagu apa Kang sekarang? Lagi suka lagunya apa ya? Tiara Andini atau Pamungkas? Karena saya tua gitu ya. Gitu. Saya kelahiran 99, jadi referensi musiknya juga stuck di 2000-an gitu. Jadi apa? Kayak Pamungkas kayak gitu-gitu saya kurang mengikuti. Tahu dengerin tapi nggak mengikuti. Jadi paling sesuai nama saya Dani Ahmad. Jadi ketrigger sukanya dia juga Dewa 19. Oh, keren juga tapi emang enak-enak lagunya. Iya, memang master. Suka lagu apa? Kangen. Risalah Hati mungkin. Oh, Risalah Hati. Pupus suka nggak Pupus? Suka. Suka ya, emang enak-enak sih lagunya. Suka lagu Iwan Fals nggak? Kurang mengikuti kalau kurang ya. Country kan soalnya nggak suka juga. Oh gitu. Oke. Terus untuk hubungan personal nih, udah ada mengisi belum Kang? Hubungan personal yang gimana ya? Hablum minanas. yang lagi ada di tambatan hati. Asmara. Nggak ada sih. Belum ada guys. Jadi kalau misalkan dioprek sekarang kita oprek ya. Jadi misalkan ada yang berminat mengisi kekosongan hati Kang Dani, bisa hubungi Kang Dani. Karena saya kira jadi kahim itu sudah punya status sih sebagai, kalau kata Mas Doni ya. Saya kira jadi privilege gitu. Tapi ternyata semua dianggap si Dani profesional doang nih. Chat gitu. Gitu. Tapi sempat deket gitu Kang. Enggak sih. Terus Kang, dari persoalan individu gitu, kembali lagi ke organisasi, ada gak sih hal-hal yang beda gitu yang Akang jabat sekarang sama fase sebelumnya gitu, hal-hal yang berbeda di himpunan Akangnya sekarang?
Oh, periode sebelumnya Akang. dengan yang sekarang Ya. yang saya beda rasakan tuh mungkin kehadiran Kahim gitu ya. Nah ya, Kayak ya tentu beda. kehadiran Kahim di setiap rapat bidang, Mm. rapat kabid gitu. Oh turut hadir. Ya, saya rasa dulu waktu saya jadi staff, kebetulan saya tahun sebelumnya ada di Sospol gitu ya. Mm. Saya kurang merasakan kehadiran Kahim saya saat itu gitu, dan mencoba saya perbaiki gitu ketika saya menjabat gitu. Saya harus selalu ada gitu karena ternyata penting banget gitu. Ada aja dulu gitu. Urusan nanti apakah saya mampu ngasih ide atau gagasan yang bagus, masukan yang bagus untuk proker teman-teman saya, itu urusan nanti gitu. Urus itu dulu sih. Tapi kalau di tiap proker kan pasti ada yang proker yang besar Ya. dan lumayan kan rudet perizinannya. Ya. Itu akan turut serta gak? Ikut gitu? Untuk turun ngurus persuratan langsung saya nggak turun langsung gitu, karena saya sendiri juga kurang mobile ya untuk urusan ngasih surat gitu ya. Oke. Paling saya ikut merancang prokernya yang di belakang layar kayak ngasih ide, ngasih ide, terus follow up gitu, kayak nanti yang ngurus apa ya, birokrasinya Iya. itu memang diurus kabin paling atas gitu, jarang saya sampai turun langsung. Jarang. Gitu. Kalau- Iya. Tapi kalau di di himpunan Akang nih yang sekarang itu Akang pernah nggak sih kayak ngerasa saya sebagai kahim itu kurang merangkul anak-anak, kurang dekat sama anak-anak gitu? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Sangat dirasakan ya sampai sekarang, karena saya sendiri orangnya lebih suka menyendiri gitu, jadi kurang pandai bersosialisasi, kurang pandai bergaul, jadi untuk nongkrong tuh saya jarang bisa gitu. Jadi padahal di situ kan momennya gitu, karena proker offline jarang, untuk main pun jarang, jadi upaya saya paling ya di PC lah gitu anak-anak gitu. Saya perhatikan dari hasil monet, terus performa anak-anak pas prokeran tuh gimana gitu, pas evaluasi saya lihat, terus saya lihat juga secara kuantitatif dari monet tadi, oh ini kalau ada turun, kalau ada apa, saya coba PC gitu. Dan itu PC itu langkah terakhir lah ibaratnya gitu. Karena kalau saya sendiri lebih suka saya tanya kabinnya dulu, gitu, ini ada apa anak, gitu, teman-teman kita ada apa. Kalau memang kabinnya belum bisa menjangkau, saya juga turun gitu PC ke anak tersebut, ada apa nih kendalanya, ada yang bisa diceritain, saya bisa bantu. Berarti emang tidak bisa turun langsung offline gitu. Iya. Tapi setidaknya kita sebagai Akang gitu sebagai kahim bisa memberikan saran atau masukan walaupun online gitu ya. Yang penting tetap terjalin komunikasinya itu penting banget sih. Terus kalau kan ini mau dikit lagi mumas nih. Ya. Nih udah mau 1 periode abis nih, Akang ada kepikiran mau lanjut apa gitu? Belum tahu ya, yang pasti saya nggak akan lanjut lagi. Biasanya kan suka ada lanjut ke DPM di Himalaya. Iya. Saya nggak tertarik ya kebetulan. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu nih kalau barangkali teman saya nih gitu ada yang naik gitu ya di Gitu. fakultas misalkan atau Iya. di DEMA dan perlu bantuan, saya mah ikut senang aja, bukan mendukung gitu. Iya, Karena betul. takutnya kalau mendukung itu kita cuman oh ya kamu boleh gitu, saya dukung kamu naik, tapi kitanya nggak ikut bantuin misalkan. Takutnya kesannya saya hanya menumbalkan. Makanya saya disclaimer nih bagi teman saya yang mau naik ke fakultas atau ke Rema, saya ikut senang saja gitu. Takutnya saya nanti nggak bisa bantu. Gitu. Berarti Akang udah mau fokus ke akademik aja. Fokus, kebetulan saya umurnya sudah berumur, kebetulan Iya. jadi ingin fokus kuliah. Takutnya saya kuliahnya molor gitu. Oh iya sih Tidak benar. amanah. Karena beasiswa dari orang tua Beasiswa dari kebetulan orang ya. Kecuali ada tawaran menarik dari pribadi kawan saya nanti gitu. Gitu. Terus berarti dikit lagi Akang kan mau mumas juga. Ya. Sedih gak sih Kang? Apa? Sedih. Udah senang nih ngelepas tanggung jawab gitu. Sedihnya sih kayak cuma 10% gitu, paling adaptasi lagi. Kayak sekarang kan grup banyak, nanti WA banyak gitu, nanti mah paling sepi lagi biasa. Iya. Jadi Jadi paling kosong. merasa sepi, dan bukan hal yang sedih buat saya, karena tadi itu saya lebih suka yang sendiri ini gitu. Gitu. Terus untuk sekarang berarti Akang jarang
ke Bandung ya, stay-nya di Bale Endah terus. Indah. Jarang main ke kosan teman gitu. Jarang lah, kayak juga. Akang tuh introvert ya? Saya nggak mau self diagnose nanti. Malu sama Kang Ajis lah, katanya psikologi nanti saya bisa nggak self diagnose. Kalau orang seperti itu menganggapnya ya bolehlah gitu. Saya pemalu gitu, misalkan nih ada ke warung banyak cewek-cewek, saya balik lagi. Saya juga kalau yang cowok balik lagi. Yang pemalu itu mah udah jadi ya, kalau orang yang pemalu pasti balik lagi putar balik gitu. Nanti aja tunggu sepi gitu. Heran kenapa saya juga jadi kahim. Tapi dari teman-temannya sendiri, tapi pas awal dari periode gitu, Ya. pasti kan itu beradaptasi dulu kan, Ya. Akang gitu. Ada gak sih kesulitan Akang gitu? Apa hal-halnya gitu? Kesulitannya ya tadi itu gitu, saya nggak bisa, bukannya bisa, kurang pandai berkomunikasi gitu. Jadi supaya orang menuruti apa yang saya mau, yang saya perintahkan itu kurang persuasif, mungkinnya kurang tersampaikan dengan baik gitu. Dan efeknya juga ke pergaulan juga, teman-teman tuh bingung kalau ngobrol sama saya gitu, karena jelek aja komunikasinya. Oh gitu. Kan nggak bisa ngobrol, cuman ya itu gitu, cara saya menyampaikan pesannya jelek. Oh gitu. Kurangnya di situ ya. Kurangnya. Minus, tapi itu masih bisa diperbaiki. Ya, Iya. Ah gitu. Tapi Akang so far masuk UPI seneng kan? Wah, seneng banget. Seneng ya? Banget, seneng. Karena ceritanya panjang juga gitu. Gimana Kang? Saya Akang? gapir. Oh gap. Gapir. Sebelumnya di mana? Nganggur kerja. Oh terus? Jadi, saya lulusan 2017 gitu. Lulusan tahun 2017. Jadi harusnya Oh. saya udah lulus tahun sekarang. Oh tuh, iya. Kelahiran 99. Oh. Gitu. Jadi Terus dulu ceritanya? Awal 2017 lulus kan, gitu, dan dari kecil emang orang tua juga lulusan UPI fisika Oh iya. gitu. Dijejali dengan fisika-fisika, fenomena-fenomena alam, buku-buku bacaan juga ensiklopedia gitu kan. Di passionnya juga seputar fisika. Jadi pas lulus SMA itu daftar SNMPTN ke IPB, meteorologi terapan, nggak diterima gitu. Oh, gagal. Gagal. Akhirnya di SBMPTN coba, kayaknya saya nggak sepinter itu deh gitu. Daftar UPI? Daftar UPI, saya ngisi tiga-tiganya UPI, PGSD juga. PGSD Bumsil, PGSD Cibiru, sama Purwakarta ya kalau tidak salah, maaf gitu. Dan tiga-tiganya juga tidak masuk gitu. Oke, terus coba mandiri? Enggak, kebetulan saya bukan orang berada gitu, jadi nggak coba mandiri, tapi daftar coba kedinasan. Oh, dinasan apa? STMKG di bawah BMKG itu. Di mana di Bandung? Di Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang pertamanya seleksi kompetensi bidang dulu, yang tes CPNS-nya gitu di Jakarta Timur ya. Berarti Akang ke Jakarta dulu dong? Ya, ke Jakarta Timur dulu, lolos gitu. Terus 3 hari kemudian dapat pengumuman harus berangkat ke Tangerang, ke tempat pendidikan STMKG-nya langsung untuk seleksi kompetensi bidangnya, kayak fisika, matematika, bahasa Inggris gitu. Dan itu tuh ada 3 hari gitu, dilaksanakan selama 3 hari, dan tiap harinya ada 3 gelombang, dan saya hari pertama gelombang ketiga. Berjalanlah tes gitu. Hari itu posisi saya 87 karena real time kan hasilnya. Oke. Langsung ada, begitu beres quick selesai langsung ada skornya. Posisi saya itu di 87. Nah, nunggu kan karena ada 3 hari lagi orang lain. Kebetulan kuota Jabar saat itu untuk laki-laki di STMKG itu cuma menampung 97 orang. Dan saya di hari ketiga itu kegeser di posisi 120. Jadi Wow. ya mungkin bukan rezeki. Iya, bukan rezeki. Dan sempat malu gitu ya, nggak keterima di mana-mana, sempat mengurung diri juga gitu ya, 2 minggu nggak berani keluar kamar karena malunya seperti yang hamil di luar nikah. Menurut saya pribadi gitu. Akhirnya nganggur setahun gitu, mencoba memulihkan mental gitu, kepercayaan diri, sampai berani lagi pada tahun 2018 bekerja gitu. Saya pernah jadi waiters, tukang Oh, coba-coba gitu ya. cuci piring di ini salah satu kafe ada di Setiabudi di bawah. Oh, di bawah. Cuman gak kuat ya, seperti yang Chef Juna bilang, kehidupan di kitchen itu berat gitu. Dan memang benar, akhirnya cuma 2 bulan keluar gitu. Dan beberapa bulan kemudian, April 2018 keterima kerja di toko, di klinik kucing gitu. Di Iya. apa juga saya jaga kasir, Jaga kucing?
Iya, dia ada menerima penitipan kucing. Lucu banget, yang kabur gak? Kucing, aduh. Sering ya? Kucing ras dia tahu lagi sedikitnya tentang kucing, dan ditawarin juga sama teman-teman sama orang Mau kucing gak ya? SBM lagi enggak? Oh, kira mau kucing. Mau kuliah enggak? Ya, gitu enggak, udah kayak masih kesel mungkin ya. SBM lagi dong. Enggak, menolak gitu. Menolak kerja sampai akhirnya akhir tahun 2018 tuh mau masuk 2019. Tapi kayaknya nggak berkembang nih kalau gini terus gitu. Jadi semangat pengen kuliahnya masih ada ternyata. Ya udah deh, keluar kerja Februari 2019, belajar SBMPTN lagi sosum selama sebulan. Februari sampai Maret, Aprilnya saya SBMPTN kalau nggak saya. Pokoknya SBMPTN. Belum tahu sebetulnya mau daftar kemana gitu. Akhirnya nemulah Perpus Info gitu, karena temen sebanyak ada di sana, ada di Unpad, tapi dia Perpus Info Unpad. Dan saya juga menyadari Unpad itu berat sepertinya gitu dari segi pergaulan dan akademiknya. Akhirnya saya pilih Perpus Info UPI, dan alhamdulillah masuk. Alhamdulillah, senang ya Kang? Ya seneng takdir mungkin sepertinya. Terus pas awal masuk UPI berarti nggak kos dulu dong ya? Enggak, saya duduk. Oh, dugdag. Dari awal mau kaku tuh emang udah duduk balik Balendah. Jadi berangkat dari rumah ke UPI itu pas zaman mukaku jam 4 udah berangkat. Emang berapa jam sih Balendah ke UPI? 45 sampai 1 jam tergantung. Kalau kita berangkat jam 6 kurang 15 itu bisa 45 menit sampai setengah jam lah bisa. Tapi kalau udah lebih dari jam 6 pagi gitu itu udah pasti sejam lebih karena macet. Macetnya daerah mana? Biasanya daerah Telkom University lewat saya macet. Bubat ya? Bubat ke belakang lagi masih belakang. Oh ya. Gitu. Berarti daerah Buah Batu macet, Astana Anyar macet, belum Sukajadi gitu kan macet juga. Emang Akang tuh anak keberapa sih? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Cowok semua? Saya cowok sendiri, yang 2 lagi perempuan. Oh, anak pertama ya? Pertama. Gitu. Menarik sekali ya cerita Akang perjuangan sampai ke UPI sampai sekarang ya. Buat teman-teman gap year santai saja. Iya, santai saja. Pasti rezeki keterimanya itu pasti ada. Ya, setiap orang punya waktunya lah. Setiap orang punya fase gagalnya dulu. Baru nanti ada fase rezekinya gitu. BTW ini kita sudah disediakan minum. Boleh Kang diminum dulu Kang? Boleh. Dibuka dulu. Oke, kita dapat sponsor dari Kabit Kominfo. Jadi kita tidak ingin mesia-siakan, diminum Kang. Cheers Kang. Cheers. Memang tidak kompak ya. Manis gak Kang? Kalau kataku mah kurang manis. Coba minumnya depan aku. Gitu, manisnya. Akang suka ini gak sih? Makan gudeg? Gudeg suka sih, tapi bukan makanan favorit. Iya, aku tahu kalau gudeg kan emang biasanya tuh dimakan di siang hari kan? Bisa. Kalau Akang kesayangan gitu. Aduh. Itu Kang. Kalau gudeg makan siang, kalau Akang kesayangan. Oke. Ini boleh dimakan dulu. Ini namanya kentang dari impor, kita impor dari Bali. Ini dicicip dulu tuh Kang, dimakan dulu. Ini soalnya jauh belinya di Bali. Enak gak Kang? Enak lah. Asin gak sih? Bukan soal makanannya, tapi bersama siapa. Boleh juga ya. Akang duduknya munduran gak tuh ya? Oh boleh mundur. Gantungnya kelewatan. Masuk aja di sesi. Oke. Udah cukup ya pemanasannya. Lanjut lagi kita pembahasannya lanjut lagi ke organisasinya Kang. Sistem kaderisasi di Perpus Info itu seperti apa sih Kang? Sistem kaderisasinya seperti biasa ya, keluargaan nomor 1 gitu. Ada PAB-nya juga kan? Ya, kalau rangkaiannya sendiri ada 4 ya kalau nggak salah gitu. Dan terbagi jadi 2, ada kaderisasi dasar dan kaderisasi tingkat lanjutan. Kaderisasi tingkat dasarnya ini kita diawali dengan PMB, penerimaan mahasiswa baru gitu. Oh iya, kayak sama. Nah, dulu ketika saya, alhamdulillah kan kita mengalami offline ya. Oh iya, betul. 2019 dulu
Nah setelah kita daftar ulang ke BAK ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Gitu, kita tuh disambut sama kating-kating kita dulu gitu. Iya, pakai drum itu lah, rame kan? rame. Itu didata dulu gitu kan, tiap kita dikenalkan sama bidang-bidang yang ada di BEM-nya gitu. Mau SNMPTN, SBM dan sampai mandiri gitu. Iya. Nah setelah PMB itu lanjut ke Mabim. Malam bimbingan. Ya, bukan masa bimbingan. Oh, salah. Kalau kita itu namanya list guidance gitu. List guidance. Ada lagi namanya list guidance, ya Mabim itu list guidance. Itu kayak gimana bentuknya? Di situ pengenalan, tapi di kurikulum kaderisasinya kita itu lebih ke gimana sih pengenalan hidup di perkuliahan ini gimana, dan pengenalan perpusinfo dan adaptasi lah gitu, adaptasi perkuliahan tuh dari SMA ke kuliah tuh mentalnya harus seperti apa sih? Oke. Sikapnya harus seperti apa, dan tentu saja ngenalin ormawa yang ada di prodi perpusinfo gitu. Itu kalau gitu ngundang alumni gak sih? Belum. Oh, belum ya. Ya, belum. Masih awal. Masih awal. Nanti lupa. Setelah PMB mau kaku dulu ya. Iya, mau kaku. Univ dan fakultas ya. Univ, terus fakultas, Prodi. Sama prodi. Kita suka bareng dulu. Jadi setelah dari Mukaku fakultas tuh ada mobilisasi ke Mukaku departemen, karena kebetulan kita asalnya satu departemen dengan prodi Tekpen gitu. Jadi nanti kita panitia dari BEM Perpusinfo koordinasi juga sama BEM dari Matekpen. Oh, baru tahu. Ya, satu periode itu pengenalan dosen-dosen yang ngajar di Perpusinfo dan di Tekpen, terus sejarah kurikulum sejarah departemen Tekpen, kurikulum dan teknologi pendidikan. Setelah itu barulah ke Mukaku prodi gitu. Itu sama juga kita mengenalkan dosen-dosen yang mengajar di prodi kita. Terus ada seminar atau talk show bersama alumni gitu sebagai motivasi gitu. Teman-teman di Perpusinfo tuh prospeknya ini loh gitu. Iya. Kenalan sama alumni ada, dan ada video penampilan juga dari BEM biasanya ngasih video Profil. selamat datang ya. Oh gitu. Lanjut ke tadi Mabim yang pengenalan dunia perkuliahan. Terus sebulan kemudian, biasanya rentang sebulan. Sebulan kemudian ada LDKM latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Di situ diajarin manajemen organisasi, kepemimpinan, dan ada pemilihan koor kaderisasi gitu. Jadi kita milih maba gitu, teman-teman maba kita satu orang untuk jadi ketua koor dulu. Jadi koor ini ibaratnya magang jadi ketua angkatan gitu. Oh gitu. Masih belum official ya? Belum ya. Jadi lumayan lah buat teman-teman maba tahu gitu. Trial and error gitu. Kalau koor ketika si maba ini jadi koor bagus, mungkin bisa lanjut jadi ketua angkatan, dan kalau enggak mungkin dicari lagi gitu siapa kayak gitu. Nah gitu, sampai dengan PAB-nya Nah, nanti. lanjut di PAB sama PAB-nya kemarin online berarti ya? online lagi kebetulan. Itu kalau PAB itu langsung di satu hari atau ada beberapa hari? Kita PAB satu hari. Kan ya. kalau Advent tuh kalau nggak salah ya kemarin 3 hari kalau nggak salah tuh. 3 hari apa 2 hari gitu? Blended atau Enggak, online. Online juga. Aku pas itu ngeliat deh ada yang udah PAB offline, tapi aku nggak tahu sih dari himpunan mana. Dia pakai kemeja kayak gitu tapi warna merah. Oh ya, kemarin kayaknya teman-teman bahasa Jepang deh kayaknya. Mungkin ya, itu udah di deket FPEB itu di bawahnya, deket Balai Bahasa. Itu sih itu udah offline sampai malam. Keren, ternyata udah ada yang offline gitu. Terus kan biasanya sih saya dengar suka mau offline ya. Tapi online ternyata. Iya, online ternyata. Tadinya tuh nggak mau offline, tapi ya udah. Ya offline, online gitu. Gitu. Terus Akang selama menjabat di himpunan, Akang ini gak sih pernah ada apa ya kayak sesuatu proker yang Akang suka, atau sebenarnya nih proker sebenarnya bagus gitu, pengen ternyata bisa lebih dikembangin lagi gitu, ada nggak salah satu proker yang buat Akang bagus? Yang masih berpotensi ya. Bisa dikembangkan lagi gitu. Ya. Apa ya? Bingung juga gitu. Sebetulnya ini prokernya udah dihapuskan gitu. Cuman saya ingin sebetulnya sayang juga sama proker ini. Jadi ada proker namanya di Harkos. Itu apa? Diskusi hari kosong itu programnya Sospol dulu gitu. Cuman memang menurut saya gitu evaluasian Sospol periode kemarin tuh di Perpusinfo ini kurang suka lah anak-anaknya terkait politik gitu. Oh, tentang politik. Ya,
Ini prokernya bagus, dan karena politik di Perpus Info ini kurang, saya hapusin bidang politik di Perpus Info gitu, dan otomatis prokernya juga dihapuskan gitu. Padahal menurut saya proker ini bagus karena itu mengasah kemampuan gitu anak-anak Perpus Info untuk berpikir kritis, melek politik juga, berani adu argumen gitu. Dan Iya betul. intinya menunjang Perpus Info gitu kalau mau berpolitik kampus lah gitu, belajar dulu di himanya gitu, yang kecil baru nanti kalau memang mau ke atas juga udah nggak pelongo lah. Iya betul, udah ada dasarnya ya. Itu yang sebenarnya pengen ada. Iya, tidak bisa gitu. Tidak bisa. Oke. Ya, semoga Kang sambil diminum ya. adik-adik saya tahun depan bisa menghadirkan ngambil sospo gitu ya. Insya Allah saya bantu gitu. Karena saya sayang banget gitu Sama siapa sospo. sayangnya? Sospo. Saspa. Diminum dulu ya Kang. Ya, Diminum Kang. ya. Haus juga ya. Ternyata kita ngobrol sama Kang kayaknya butuh 3 SKS lagi deh. Tapi di PC gitu. Terus sekarang Akang sering bolak-balik ke Bandung gak Kang? Bolak-balik kampus kebetulan sering ya, beberapa bulan ini gitu. Karena kemarin P2M gitu kan. Di mana? Di Kemarin? Desa Mekarmanik. Daerah? Daerah sebetulnya Cibodas, masuk kecamatannya Cibodas. Cuman itu tuh dekat Arca Manik. Jadi kalau tahu Secaba yang mau arah ke Ujung Berung, Secaba itu ke atas lagi. Sejabat apa sih? Sekolah calon Bintara ya kalau nggak salah. Oh, nggak tahu sih. Itu ya. Gitu. Daerah Arca Manik aja pokoknya. Oh, Jamanik. Oh, deket dong. Ya lumayan dekat. Enggak maksudnya enggak desa banget ya? Ya, Hmm, bisa banget, cuman ya dekat lah gitu. berapa hari itu? Seminggu? 5 hari. Oh, 5 hari di sana. Itu full semua anak BEM ikut. Itu gabungan BEM himpunan apa gimana? Kebetulan kita kan ada tadi lanjut ya kaderisasi itu ada magang yang nah magang kita dari beres PAB itu kan Desember langsung ada magang gitu. Nah P2M ini dimanfaatkan untuk teman-teman magang anak-anak 21 ini supaya bisa belajar gitu, dan sangat dimanfaatkan gitu. Jadi peserta P2M itu ada anak-anak BEM, memang tidak semua juga gitu, dan kita juga mengerti kan ada jarak gitu ya, belum lagi izin orang tua anak BEM, terus itu sudah pasti ya. Terus anak 21 kita prioritasin, terutama yang gak ikut PAB gitu. Oh gitu. Ya. Berapa orang totalnya? Kemarin tuh sekitar 75. Lumayan. Lumayan. Aku 70-an kalau nggak salah. Jadi mana kalau Advent? Cipada. Desa Cipada itu di? Cikalong Wetan. Oh, iya. Agak jauh sih dari sini. Tapi ya seru. Sama 5 hari atau 6 hari. Berangkat Senin, pulangnya Sabtu. Lumayan seru sih. Akang berarti ikut ya di sana. Ikut lah. Kenang-kenangannya masih gosong ya sampai sekarang. Sama saya juga masih gosong. Tidak kembali lagi kulitnya. Emang bulan apa sih? Januari? Sekitar tanggal 19 sampai 26. Lo nggak beda jauh berarti sama aku. Aku 17 sampai 22. Oh. 17, 18, 19, 20, 1, 22. Iya 22-an lah. 22, 23 gitu. Nggak beda jauh berarti kita ya. Terus dari proker yang terakhir, tapi sekarang masih ada proker yang terlaksana? Proker tuh kita ada 58, tapi ada yang beranak gitu ya. 58 apa? 58 jumlah proker. Oh. Beranak, jadi taruhlah 60 gitu ya biar bulat. Dan sisa 6 lagi gitu. Jadi Itu proker kecil semua. ada yang besar satu tuh, UBP gede banget tuh. Oh yang tadi itu. Iya, sekarang jadi kalau secara tadi jumlah proker yang udah beres tuh udah 90%, cuman ada UBP yang sekarang masih progres besar banget, jadi ya mungkin 80% lah gitu. Kalau admin mah masih ongoing ya sampai mumas nanti ya? Ya masih. Udah pasti itu mah. Oke, sudah berapa menit kita mau ngobrol sama Kahim Perpus Info? Sudah. Akang masih mau ngobrol sama aku gak? Oh boleh. Di PC. Oke, sore hari ini kita masih bersama dengan Kahim Perpus Info. Boleh lagi kan dimakan Kang? Ini masih banyak Kang soalnya Kang. Sambil saya mikir pertanyaan apa lagi yang akan saya ajukan ke Akang. Akang boleh tanya ke saya dong Kang. Oh boleh. Kalau di Advent tuh belajar apa ya? Kebetulan adik saya tuh bertanya gitu kan, adik saya tuh baru lulus. Adik Akang? Iya betul, adik ya, bukan adik-adik gitu. Bertanya gitu, kalau
daftar ke Advent tuh gimana, saya nggak berani bilang bagus atau jelek karena nggak tahu gitu ya. Tapi kalau belajarnya apa juga kurang tahu. Nanti deh ditanyain ke Kahimnya, ke Kang Al gitu. Tapi kemarin ngumpul Udah tanya belum? lupa. Nggak tanya. Gitu. Jadi belajar apa di Advent? Belajar banyak. Yang aku rasain kalau belajar di Advent tuh tata cara perencanaan kita gitu. Sebagai administrasi pendidikan, gimana caranya mengelola pendidikan itu sendiri. Terus kan di sana juga ada konsentrasinya kan, ada perencanaan dan pengawasan. Iya, ada 2. Kalau aku kan milih pengawasan. Jadi di mana tuh seorang kita tuh bagaimana caranya menjadi pengawas pendidikan gitu di sekolah, nanti juga bisa di lembaga pendidikan juga gitu. Jadi lulusannya itu ya bisa nanti jadi pengawas, tapi emang harus diterusin dulu gitu, harus berpendidikan juga. Maksudnya harus diterusin dulu pendidikannya, iya S2 kayak gitu. Terus belajar pengelolaan pembuatan keputusan juga di sana gitu. Bagaimana kita sebagai perencana pendidikan memutuskan permasalahan di dunia pendidikan gitu sih. Kurang lebih Nordik berarti ya? pendidikan. SPD. SPD tetap SPD. Tetap SPD gitu. Itu sih kalau di Perpus Info. Perpus Info banyak juga gitu. Gelar kita SSI, Sarjana Sains Informasi kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Gitu. Banyak banget dan menurut saya lulusan Perpus Info bakal jadi over knowledge gitu ya. Karena luas banget ternyata, tidak cuma belajar kepustakawanan. Kita manajemen museum belajar, manajemen kearsipan belajar gitu. Terus psikologi juga kita sedikit belajar, dan karena kita juga melayankan buku gitu ya, komunikasi juga belajar. Terus ya tadi itu sudah jelas, kepustakawanannya juga belajar. Jadi semua yang berkaitan dengan informasi kita belajar. Dan Gitu. kalau tadi di Advent mungkin jadi pengawas, dan di lembaga pendidikan di Perpus Info nggak cuma jadi pustakawan, tapi bisa jadi data analis, data scientist, jadi kurator, arsiparis gitu, bisa Banyak ya. banyak. Emang cita-cita Akang habis lulus tuh mau jadi apa sih? Apa ya, saya juga belum tahu. Sama. Nggak punya passion gitu. Dengan banyaknya prospek kerja yang tadi saya sebutkan, saya sendiri juga belum tahu. Tapi sepertinya karena saya juga udah ngambil konsentrasi kan manajerial. Kalau di Perpus Info tuh ada manajerial, ada TK. Saya ngambil manajerial. Nah mungkin saya lebih tertarik kalau kerja di CRM mungkin. CRM itu apa? Customer Relationship Manager itu, atau Project Manager. Ya, intinya manajer lah gitu. Berarti lebih ke perencanaan ya kalau manajer itu ya? Perencanaan. Gitu. Seru ya di Perpus ya. Kalau di Perpus itu Info tuh ada berapa orang per angkatan, Kang? Biasanya di Perpus Info tuh setahu saya satu angkatan tuh satu kelas sekitar 40-an. Cuman kebetulan 2019 spesial ya. Ada 2 kelas, satu angkatan jumlahnya 94 gitu. Oh, lumayan banyak ya. Kalau di Advent berapa? Aku hampir 90, tapi kayaknya 80-an berapa gitu. Itu laki-laki banyak kah? Apa ceweknya? Laki-lakinya untuk angkatan 19 alhamdulillah banyak, ada 20-an. Gitu. Tapi untuk sekarang anak 20, anak 21 udah satu kelas lagi sih, udah 2 kelas lagi. Oh, satu kelas. Lagi. Berarti 40 doang 40 dong. lagi, sekitar 40-an. 43, 45, 42 segituan. Dikit ya. Yeah. Nggak terlalu banyak gitu. Sama kalau Advent kan pasti lebih dari 80. Biasanya gitu. Oke. Closing statement kali ya Kang, karena memang sudah mendekati penutupan. Closing statement untuk mungkin nanti untuk Akang untuk yang menjabat nantinya di BEM, terus untuk Akang sendiri mungkin apa gitu. Dari saya ada satu kutipan, saya lupa dari siapa gitu ya, pasti ini dari buku gitu yang saya baca. Ada yang namanya long learn for long run gitu. Jadi belajarlah terus gitu supaya kita bisa berlari lebih panjang, lebih lama gitu. Jadi maksudnya ya, kalau kita di FIP nih tahu nih belajar sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat, nah itu gitu. Jadi jangan malu gitu kalau kita belum tahu, belum bisa. Cobalah hal baru sebanyak mungkin, namanya juga belajar. Kalau salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Asal kita mau bangkit, mau introspeksi gitu, jangan batu. Insya Allah juga orang-orang juga mendukung lah gitu. Jangan malu
malu belajar ya. Jangan malu belajar. Itu kata-kata terakhir dari Akang. Maksudnya kata-kata terakhir hari ini gitu kan. Oke, tak terasa sudah 3 SKS kita ngobrol cantik-cantik kayak gini ya. Jangan lupa nanti makanannya dihabiskan dan minumannya dihabiskan ya Kang. Untuk informasi lebih lanjut atau ingin tanya-tanya Akang, ada gak IG Akang? IG ada punya. Boleh dipromosikan di sini. Oh, boleh ya. Barangkali kawan-kawan ada mau ngobrol sama saya, boleh ya dikontak di Instagram saya @legolas_. Oke, terus IG BEM Hima IG Perpusnya? BEM Hima Perpusinfonya ada di @BEM Hima Perpusinfo. Oke, jangan lupa follow, dan kalau mau chatan langsung sama Akangnya boleh nanti pindah ke WA gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kang Dani yang sudah meluangkan waktunya di podcast VIP Talk kali ini, dan jangan lupa subscribe dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.